Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Tidak perlu lagi menggunakan pupuk kandang banyak-banyak seperti kotoran ayam, kotoran kambing, penyubur dan pelebat buah. Ini adalah pupuk pengganti dari kotoran ayam dan kotoran kambing, bahkan lebih bagus kekuatannya ya teman-teman. Dan pupuk ini sudah jadi ya teman-teman, sudah siap pakai, dan saya sudah proses dengan tahap fermentasi lamanya 10 hari ya teman-teman, dan ini hasilnya. Oke, agar tidak penasaran, kita langsung cara pembuatannya menggunakan bahan apa saja, cara membuat pupuk pengganti kotoran ayam dan kotoran kambing ya teman-teman. Berikut cara dan langkah-langkahnya, mohon disimak ya teman-teman. Bahan apa saja yang saya akan gunakan, berikut cara dan langkah-langkahnya. Kedua bahan inilah ya teman-teman bahan utamanya yang saya gunakan. Lalu akan saya proses terlebih dahulu dari kedua bahan ini, lalu dikombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya. MSG berukuran 30 gram ya teman-teman, merek Sasa yang digunakan, boleh menggunakan merek apa saja yang teman-teman, yang penting berjenis MSG saja. Lalu di sini juga ada kelor ya teman-teman, daun kelor berukuran setengah kilo. Lalu di sini saya akan menyacah terlebih dahulu kecil-kecil ya teman-teman, agar mempermudah waktu memproses tahap lanjut. Dan nantinya saya akan haluskan ya teman-teman, agar lebih bagus tercampur merata beserta bahan-bahan yang lain. Kegunaan dari daun kelor ini untuk tanaman ya teman-teman, selain menyuburkan, mempercepat pertumbuhan, cepat berbunga dan berbuah lebat, ini sangat bagus untuk menyuburkan pH tanah ya teman-teman. Media tanam itu subur, gembur, apalagi tanaman-tanaman tambulapot ya teman-teman, tambulapot atau polybag, tanaman balkon gitu ya. Jadi tidak perlu mengganti media tanahnya ya teman-teman, cukup disiram saja dengan pupuk ini, subur gembur selamanya. Tanaman subur, sehat, hijau, cepat berbunga dan berbuah lebat. Lalu untuk langkah berikutnya ya teman-teman, untuk cara menghaluskannya, di sini saya akan menggunakan cara manual, jublek atau lompang batu. Dan kalau ada cara yang lain, cara menghaluskannya seperti alat blender ya teman-teman, alangkah baiknya menggunakan cara seperti itu agar lebih cepat cara memprosesnya. Dan pupuk ini sangat cocok diterapkan ke tanaman palawija dan sayuran ya teman-teman, contohnya tanaman jagung, cabai, mentimun dan sayuran. Dan cara menggunakannya ini untuk dikocorkan atau disiramkan ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian ya teman-teman. Untuk melarutkannya ya teman-teman, jadi cara pembuatan dari video kali ini berukuran skala kecil ya teman-teman, berukuran 10 liter, tapi nantinya kalau sudah jadi pupuk bisa disandingkan beserta air bersih lagi, jadi lebih banyak nantinya ya teman-teman. Dan caranya sangat mudah, sangat gampang, tinggal dilarutkan menjadi satu seperti ini hasil tumbukan daun kelor beserta air 10 liter. Sambil diaduk, sambil diremas ya teman-teman, agar keluar zat-zat dari daun kelornya, karena daun kelor ini selain bagus untuk menyuburkan, mengandung kadar MPK ya teman-teman, sangat bagus, sangat cocok untuk tanaman, untuk pembuahan, merangsang tumbuhnya bunga agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat. Apalagi akan saya kombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lain, jadi lebih kuat kekuatannya ya teman-teman, lebih bagus dari kotoran ayam dan kotoran kambing. Setelah tahu bahan ini bisa menggantikan kotoran kambing dan kotoran ayam, saya tidak menggunakan lagi pupuk kandang. Untuk selanjutnya, bahan yang saya akan gunakan ya teman-teman, ini adalah garam kasar atau garam krosok. Kalau tidak ada teman-teman dari garam kasar ini, bisa menggantikannya dengan garam biasa, garam dapur ya teman-teman. Banyaknya yang saya akan gunakan ini dari garam ini tidak banyak ya teman-teman, cukup menggunakan 5 sendok seperti ini untuk menopang kekuatan bahan-bahan yang saya akan campurkan nantinya ya teman-teman. Cukup
5 sendok makan saja seperti ini. Lalu diaduk terlebih dahulu, usahakan tercampur merata terlebih dahulu menjadi satu ya teman-teman. Santai saja cara pengadukannya agar lebih bagus, lebih maksimal lagi nanti hasilnya. Buktikan langsung ya teman-teman. Jika tidak percaya membuat pupuk racikan seperti ini pengganti kotoran ayam dan kotoran kambing, saya jamin tanah subur, tanah gembur, tanaman sehat, pertumbuhan cepat, hijau, rimbun, cepat berbunga dan berbuah lebat. Dan kegunaannya itu untuk tanaman palawija dan tanaman sayuran ya teman-teman, seperti cabai, tomat, mentimun, jagung, sayuran ya teman-teman. Ini adalah MSG ya teman-teman. Yang pertama tadi yang sudah ditunjukkan berukuran 30 gram. Boleh menggunakan merek apa saja. Yang penting MSG yang digunakannya. Dan MSG ini selain bagus untuk menyuburkan, menguatkan batang berserta akar tumbuhnya pucuk yang baru, kekuatan dari MSG ini sangat bagus ya teman-teman untuk merangsang pembungaan agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat. Apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya, jadi saling menopang, kekuatannya lebih kuat, lebih komplit ya teman-teman. Dan seperti biasa aduk terlebih dahulu, usahakan semua bahan-bahan yang sudah dimasukkan itu tercampur merata terlebih dahulu menjadi satu. Untuk bahan yang terakhir ya teman-teman, di sini saya akan menambahkan M4 bahan fermentasi. Jadi cara pembuatan pupuk ini, langkahnya itu difermentasi ya teman-teman. Ini pupuk organik cair yang difermentasikan, yang isinya itu berbentuk cairan bakteri ya teman-teman, jutaan bakteri itu di dalamnya. Dan kita wajib untuk membangunkannya bisa menggunakan atau menambahkan molase atau tetes tebu ya teman-teman. Kalau tidak ada bisa menggantikannya dengan gula pasir atau gula aren. Cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini, jangan banyak-banyak. Dikarenakan cara pembuatannya skala kecil berukuran 10 liter ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan satu tutup botolnya saja. Tutup rapat lagi ya teman-teman kalau sudah selesai digunakan nantinya. Kalau perlu bisa digunakan lagi ya teman-teman. Ini adalah cara saya menggunakan gula aren ya teman-teman untuk membangunkan bakteri dari dormannya, dikarenakan bahan-bahan seperti molase, tetes tebu tidak ada, jadi boleh menggunakan bahan seperti ini, gula aren ya teman-teman. Secuil saja, jangan banyak-banyak, seperempat gandu, dan tahapnya itu diiris kecil-kecil agar mempermudah tercampur merata nantinya ya teman-teman, berserta bahan-bahan yang sudah dimasukkan berserta air 10 liter. Lalu setelah itu fermentasikan ya teman-teman terlebih dahulu sebelum digunakan itu selamanya 10 hari. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk cara penyempurannya sudah siap pakai. Seperti ini bisa disandingkan berserta air bersih berukuran 15 liter ya teman-teman. Dan awas untuk cara memfermentasikannya itu harus tertutup menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas menggunakan cara masing-masing ya teman-teman. Yang penting menggunakan wadah yang ada tutupnya selama 10 hari. Untuk cara penyempurannya tadi saya sudah katakan bisa disandingkan berserta air lagi 15 liter dari racikan pupuk ini berukuran 10 liter. Jadi banyaknya jadi 25 liter ya teman-teman. Untuk cara pengocorannya ke tanaman yang mau dipupuk disesuaikan saja, dikarenakan bahan-bahan organik yang digunakan. Tidak perlu takut ya teman-teman, tanaman gimana gitu aman, ramah lingkungan dari pupuk ini. Tanah subur, gembur, tanaman sehat, pertumbuhan cepat, cepat berbunga dan berbuah lebat.